Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Kembali lagi dalam video pembelajaran jarak jauh kelas 8 SMP. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi bab 2 koordinat kartesius bersama kami Bu Sriwidyati SSI dan Bu Ratna Prabawati SPD. Pada materi koordinat kartesius, kompetisi dasar yang akan dicapai oleh kalian yaitu menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Tujuan pembelajaran dari video pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, siswa dapat menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang kedua, siswa dapat menentukan posisi titik terhadap titik asal 0,0. Dan yang ketiga, siswa dapat menentukan posisi titik terhadap titik tertentu, dicontohkan A, B. Pengertian koordinat kartesius. Sistem koordinat kartesius adalah suatu cara yang digunakan untuk menentukan letak atau posisi benda dari sebuah titik pada bidang datar, atau juga bisa disebutkan sebagai metode untuk menyajikan sebuah titik atau objek pada sebuah bidang datar dalam bentuk bilangan berpasangan. Dalam sistem koordinat kartesius, posisi objek pada bidang dinyatakan dalam pasangan berurutan buka kurung X, Y tutup kurung, di mana X disebut koordinat X atau apsis dan Y disebut koordinat Y atau ordinat. Koordinat sendiri adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y yang menunjukkan letak suatu lokasi. Subbab yang pertama yaitu posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan gambar berikut. Coba amati posisi titik A, B, C, D, E, F, G, dan H terhadap sumbu X dan sumbu Y. Dari ke-8 titik tersebut, kita akan mencari posisinya terhadap sumbu X dan sumbu Y, dan kita sajikan dalam bentuk tabel. Nah, beginilah bentuk penyajiannya. Kita coba bahas beberapa titik. Kita coba bahas titik A. Titik A di sini koordinatnya 2,6, yang artinya 2 adalah koordinat X atau apsis, dan 6 adalah koordinat Y atau ordinat. Yang pertama, jarak titik A terhadap sumbu X. Sumbu X itu adalah sumbu yang mendatar atau horizontal. Dari sumbu X ini menuju ke titik A melampaui berapa kotak? Jadi kita lihat di sini ada dari sumbu X ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga jarak titik A terhadap sumbu X adalah 6 satuan. Kemudian untuk mencari jarak titik A terhadap sumbu Y. Sumbu Y adalah sumbu yang berdiri atau vertikal. Dari sumbu ini ke titik A berjarak berapa kotak? Kita hitung ada 1, 2. Sehingga jarak atau posisi titik A terhadap sumbu Y adalah 2 satuan. Bagaimana dengan posisi titiknya terhadap sumbu X dan sumbu Y? A di sini terletak di atas sumbu X. Dan A di sini terletak di sebelah kanan sumbu Y. Kita coba memeriksa titik G. Titik G di sini koordinatnya adalah 5, -4. Berarti koordinat X-nya adalah 5, koordinat Y-nya adalah -4. Mencari jarak titik G terhadap sumbu X. Dari sumbu X kita mencari jaraknya terhadap titik G. Dari sini kita hitung kotaknya ada 1, 2, 3, 4. Artinya jarak titik G terhadap sumbu X adalah 4 satuan. Kemudian untuk mencari jarak titik G terhadap sumbu Y, dari sini berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 satuan. Kemudian posisi titik G terhadap sumbu X yaitu berada di bawah sumbu X dan berada di sebelah kanan sumbu sumbu Y, maaf. Nah, tugas yang pertama, bukan yang pertama sebenarnya, ini tugas apersepsi, tolong didengarkan baik-baik. Pertanyaan dari Bu Ratna, apakah hubungannya koordinat titik dengan jarak titik tersebut
ke sumbu X dan ke sumbu Y. Itu yang pertama. Yang kedua, bila koordinat titiknya menunjukkan tanda negatif di depan angka, mengapa jaraknya tidak ada satupun yang bertanda negatif? Kemudian yang ketiga, bagaimanakah ciri-ciri posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y bila dilihat dari koordinat titiknya tanpa melihat gambar? Nah, 3 pertanyaan itu merupakan tugas apersepsi koordinat kartesius kali ini. Silahkan kalian ulangi lagi pertanyaan dari Bu Ratna. Kalian salin di kertas folio, kerjakan, dan dikumpulkan paling lambat tanggal 3 September 2020. Nah, inilah tugas pertama kalian. Kerjakan di selembar kertas folio seperti instruksi yang tadi. Jadi tugas pertama ini gabung jadi satu folio dengan tugas apersepsi tadi. Amati gambar berikut, kemudian jawablah pertanyaan yang terdapat pada slide berikutnya. Ini kalau kalian melihat video ini melalui HP, bisa kalian screenshot gambarnya. Kalau melalui PC juga bisa kalian pause, kemudian kalian foto melalui HP kalian. Bila sudah kalian capture gambar ini, pertanyaannya. Silakan kalian screenshot atau kalian capture pertanyaannya. Jangan lupa ada 4 pertanyaan. Mohon maaf bila gambarnya agak bergelombang. Subbab yang kedua yaitu posisi titik terhadap titik asal 0,0. Menentukan posisi titik terhadap titik asal maksudnya adalah titik 0,0 dijadikan sebagai acuan untuk menentukan koordinat suatu titik. Perhatikan gambar. Misalkan ada pertanyaan, tentukan posisi titik C terhadap titik asal 0,0. Nah, jadi cara mencarinya adalah titik C terhadap 0,0. Kita berjalannya dari terhadapnya atau acuannya. Karena yang ditanyakan adalah titik C terhadap 0,0, berarti 0,0. Jalannya mulai dari 0,0 menuju ke titik C. Dari 0,0 menuju ke titik C, yang pertama kita lakukan adalah geser ke kanan atau geser ke kiri. Selanjutnya, geser ke atas atau geser ke bawah. Jadi yang pertama, tahap pertama ke kanan atau ke kiri, kemudian tahap kedua ke atas atau ke bawah. Titik C terhadap 0,0 atau O dari sini berarti kita menuju ke titik C. Geser ke kanan yaitu 1 kotak, kemudian geser ke atas 2 kotak. Artinya, posisi titik C terhadap titik 0,0 1 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba posisi titik D dadu terhadap 0,0. Titik D terhadap 0,0. Masih sama, kita jalannya dari 0,0 terlebih dahulu. Kemudian kita lihat geser ke kanan atau ke kiri. Ternyata dari titik O menuju titik D geser ke kanan. Kita cek berapa kotak pergeserannya. Ada 1, 2, 3, 4. Setelah itu kita cek apakah geser ke atas atau ke bawah. Untuk menuju titik D ternyata kita harus geser ke bawah sebanyak 2 kotak. 1, 2. Sehingga disimpulkan posisi titik D terhadap titik O 4 satuan ke kanan dan 2 satuan ke bawah. Bila semua titik kita cari posisinya akan termuat dalam tabel seperti ini. Berikutnya, subbab yang ketiga yaitu posisi titik terhadap titik tertentu A, B.
Menentukan posisi titik terhadap titik acuan maksudnya adalah menjadikan titik tertentu A, B sebagai titik acuan dalam menentukan koordinat suatu titik. Perhatikan pada gambar berikut. Semula titik 0,0 dijadikan sebagai titik acuan. Nah, sekarang jika titik C 1,2 dijadikan sebagai titik acuan. Misalkan kita cari posisi titik B terhadap titik C. Titik C tadi koordinatnya adalah 1,2. Sedangkan titik B koordinatnya adalah 3,4. Untuk mencari posisi titik B terhadap titik C, berarti yang pertama kita lakukan adalah karena acuannya adalah titik C, jadi kita berjalannya melalui titik C terlebih dahulu menuju ke titik B. Dari titik C ke titik B kita lihat geser ke kanan atau ke kiri. Ternyata geser ke kanan sebanyak 2 kotak. Kemudian kita cari geser ke atas atau ke bawah. Ternyata geser ke atas sebanyak 2 kotak juga. Sehingga posisi titik B terhadap titik C yaitu 2 kotak atau 2 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas. Kemudian kita cari posisi titik E terhadap titik C. Masih dengan cara yang sama, titik E terhadap titik C. Berarti kita jalannya dari titik C menuju titik E. Dari titik C ke titik E, kita lihat geser atau jalannya ke kanan atau ke kiri. Ternyata jalannya ke kiri sebanyak 1, 2, 3 kotak. Kemudian menuju ke titik E berarti harus berjalan ke bawah sebanyak 1, 2, 3 kotak. Sehingga posisi titik E terhadap titik C yaitu 3 satuan ke kiri dan 3 satuan ke bawah. Dari kelima titik, bila kita sajikan dalam bentuk tabel, posisinya terhadap titik C bisa disajikan sebagai berikut. Nah, selanjutnya tugas kedua. Kerjakan di selembar kertas folio dan kumpulkan ke sekolah paling lambat tanggal 3 September 2020. Silakan kalian pause video ini, kemudian silakan kalian capture gambarnya dan salinlah soal yang ada di posisi sebelah kanan gambar di kertas folio kalian. Demikian presentasi mengenai koordinat Kartesius part 1. Yaitu mencari posisi dan jarak suatu titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, terhadap titik asal 0,0 dan terhadap titik tertentu A, B. Semoga apa yang kami sajikan bisa bermanfaat untuk kalian semua dan bisa membantu kalian dalam mengerjakan dan memahami tentang sistem koordinat Kartesius. Semangat belajar, semangat berpikir kritis dan kreatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on next video.